Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai yang saya hormati, dewan juri, dewan hakim, hadirin kerabat da'i dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang indah dengan multi budaya. Pluralisme telah menjadi sebuah realita mewarnai bangsa kita yang telah merdeka selama 76 tahun lamanya. Keberagaman ini menjadi sebuah rona pelangi bagi budaya Nusantara yang tiada duanya. Profesor Dr. Argon, guru besar Maxwell University Kanada, mengatakan Indonesia memiliki keberagaman dan kebinekaan yang sangat tinggi. Namun demikian, belum pernah muncul yang namanya ketegangan yang memuncak sehingga kekaguman tetap terjaga. Ungkapan kekaguman ini membuat semua para remaja, orang dewasa mengagumkan negara Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bila kita tak sadar, bukan hal yang mustahil multi budaya akan tergoyah. Kemajuan berubah menjadi keboliman, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Beda agama bukan lagi memperkuat, rasisme pun muncul ke permukaan. Oknum agama menawarkan kemurtadan, sehingga runtuhlah persatuan, hancurlah kesatuan. Oleh karena itu saudaraku, perkenankanlah saya memaparkan syarah Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin, perlu kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman budaya, suku maupun agama. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang gemarimpah loh jinawi. Di sisi lain, bila negara kita ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka bisa menjadi salah satu konflik antara etnis, budaya, suku maupun agama yang pada akhirnya mampu meruntuhkan negara falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Namun apa yang terjadi? Berbagai persoalan terjadi di negara kita, mulai dari bidang politik, bidang ekonomi, bahkan bidang sosial, yang pada akhirnya membuat diri kita akan menyesal. Contohnya saudaraku, yang pertama di bidang politik. Hanya sebab karena beda pendapat antara satu dengan yang lain, namun lantas partai silaturahmi putus secara berantak-berantakan. Contohnya saling tonjok-menonjok, saling hujat-menghujat, dan saling rampok-merampok. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, di bidang ekonomi, para pakar dunia menyebutkan Indonesia sebagai laksana Zamrud Khatulistiwa. Berbagai pengangguran terjadi merajalela di mana-mana. Laksana ungkapan masyarakat
tidak terbagi secara merata kepada yang lain-lainnya. Yang ketiga, di bidang sosial. Berbagai fenomena terjadi di negara kita dengan merajutnya, menjamurnya pengguna dan pencandu narkoba, dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang pada konflik utamanya menjadi salah satu penyebab dari virus narkoba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin, hal ini sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, bukan golongan kami orang yang menyukai dengan kesukaannya membangga-banggakannya tersebut, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukaannya tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin, marilah kita renungkan bersama di zaman kemerdekaan ini. Marilah kita semangatkan negara Bhinneka Tunggal Ika di negara Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Oleh karena itu hadirin, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan jiwa prioritas kita terhadap bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin, sebelum saya tutup pidato saya ada sedikit pantun untuk Anda semua. Walaupun banyak seorang wanita, tapi satu di dalam hati. Walaupun kita berbeda-beda, NKRI harga mati. Kalau ada kaca yang pecah, jangan masukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan di dalam hati. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.